adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Damar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kakak di sini mau membahas materi di kelas 3, tema 1, subtema ketiga tentang pertumbuhan hewan, materi daur hidup hewan. Pasti adik-adik sudah pernah dengar ya tentang daur hidup hewan. Oke, kita lanjut ya. Ini ada contoh beberapa proses daur hidup hewan. Ini ya, ada ayam memiliki beberapa proses. Kemudian gambar capung, ini ada gambar kupu-kupu, ini juga ada gambar lalat. Nanti kita jelaskan bareng-bareng agar adik lebih paham. Oke? Ayo adik-adik, semangat belajarnya. Daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Jadi setiap makhluk hidup pasti mengalami yang namanya perubahan ya. Jika adik-adik punya hewan peliharaan, tentunya hewan mengalami pertumbuhan dan berkembang. Setiap makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak jenisnya atau menghasilkan keturunan sehingga terhindar dari kepunahan. Jadi setiap hewan itu pasti mengalami pertumbuhan, selain pertumbuhan juga berkembang. Kemudian mereka juga memperbanyak jenisnya karena supaya tidak terjadi yang namanya kepunahan. Seperti itu adik-adik. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita belajar lebih banyak lagi adik-adik. Semangat? Oke, semangat ya pastinya. Ini daur hidup hewan. Ini ada beberapa gambar hewan-hewan yang pastinya adik-adik sering jumpai ya. Ini ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kuda, ada kelinci, dan lain sebagainya. Nanti kita akan kupas bareng-bareng materi kita di subtema ketiga tentang daur hidup hewan. Oke, nih perhatikan hewan-hewan di atas ya adik-adik. Hewan akan mengalami perubahan bentuk mulai dari awal kelahirannya sampai menjadi dewasa. Seperti itu ya. Jadi setiap hewan pasti mengalami perubahan. Daur hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis adik-adik. Yang pertama, tanpa metamorfosis. Jadi ada hewan yang mengalami perubahan tanpa yang namanya metamorfosis. Yang kedua, dengan metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Jadi metamorfosis itu perubahan hewan dari awal menetas sampai dewasa. Seperti itu adik-adik. Yang pertama kita akan membahas daur hidup ayam. Pasti setiap rumah kalau di desa ya kebanyakan masih mempunyai ayam ya. Pasti sering dijumpai ya ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki dua kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur ya. Kalau yang punya buku cetak kelas 3 ya, kurikulum 2013, edisi revisi 2018 ya, ada materinya ya di subtema 3 tema 1 ya. Tinggal dibuka. Ya, ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar ya. Pasti kelahirannya ya dari telur kemudian menetas itu pasti mengalami yang namanya perubahan. Coba kita lihat ya daur hidup ayam ya. Ya, yang pertama, ayam mengeluarkan telur. Kemudian selanjutnya
telur, kemudian menetas. Selanjutnya kemudian menjadi anak ayam ya. Anak ayam selanjutnya menjadi ayam dewasa. Ini telur ya. Telur itu dierami oleh induknya kira-kira itu sekitar 21 hari. Ya, setelah dierami akan menetas, kemudian menjadi anak ayam, setelah itu menjadi ayam dewasa. Begitu adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar tentang daur hidup kucing adik-adik. Pasti ada ya yang suka kucing ya. Ya, perhatikan cerita berikut. Siti memelihara kucing. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang lucu yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda-beda. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti setiap hari memberi makan, minum, dan memandikannya. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing mengalami pertumbuhan. Dari cerita di atas dapat disimpulkan kucing merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain itu, kucing juga bernapas dengan paru-paru. Ayo adik-adik, tahapan daur hidup kucing seperti apa ya? Coba kita lihat bareng-bareng. Kucing melahirkan ya, anak kucing ini dari kecil ini ya. Ya, kucing lahir, selanjutnya menjadi anak kucing, tumbuh menjadi agak besar ya adik-adik. Selanjutnya menjadi kucing muda, kemudian selanjutnya menjadi kucing dewasa. Begitu adik-adik. Pasti tahu ya proses daur hidup kucing. Selanjutnya kita akan belajar apa lagi adik-adik? Oke, kita ternyata belajar daur hidup ikan adik-adik. Pasti sudah pernah ya lihat ikan ya? Ya, ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Wow, banyak sekali ya adik-adik. Ikan bertelur sampai ribuan sekali bertelur. Luar biasa ya. Ini tahapan daur hidup ikan ya. Pertama ini telur ya. Telur. Ini ya adik-adik. Kemudian selanjutnya menjadi larva. Selanjutnya menjadi ikan kecil, kemudian menjadi ikan dewasa. Seperti itu adik-adik. Inilah tahapan pertumbuhan ikan adik-adik. Ya, yang selanjutnya adik-adik masih semangat adik-adik? Harus dong, harus semangat dong. Oke, jangan ngantuk ya. Materi kita belum selesai. Selanjutnya, yang keempat, kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu adik-adik. Pasti setiap hari kita pernah ya melihat kupu-kupu ya. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang memiliki bentuk sayap indah dan berwarna-warni. Di balik indahnya sayap kupu-kupu, ada proses kupu-kupu berkembang biak dari bentuk yang tidak menarik ya adik-adik. Proses perubahan ini disebut dengan metamorfosis kupu-kupu ya. Kupu-kupu mengalami yang namanya metamorfosis ya. Pertama, kupu-kupu ya, ini ada telur kupu-kupu ya. Nah, biasanya terletak di daun ya. Kemudian dari telur kupu-kupu menjadi ulat ya. Ulat seperti ini ya, ulat yang berada di daun ya. Kemudian setelah menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong ya. Kepompong ini seperti ini bentuknya.
Setelah jadi kepompong akan menjadi kupu-kupu yang indah. Seperti itu adik-adik tahapan pertumbuhan kupu-kupu. Selanjutnya yang kelima, daur hidup katak ya. Adik-adik pasti pernah ya adik-adik melihat katak ya. Selain kupu-kupu ya adik-adik, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup ya. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda ya. Katak dapat hidup di 2 alam, yaitu darat dan air. Pada tahapan berudu ya adik-adik, berudu ini memiliki insang sehingga dapat bernapas dalam air. Namun setelah menjadi katak kemudian berubah bernapasnya menggunakan paru-paru dan kulit. Seperti itu adik-adik. Ini proses daur hidup katak ya, dari telur. Ini ya adik-adik, telur kemudian menjadi berudu, setelah menjadi berudu menjadi katak muda. Ini ya, katak muda itu masih ada ekornya ini ya adik-adik. Setelah itu menjadi katak dewasa. Seperti ini adik-adik, ekornya hilang ya. Jadi sudah menjadi katak dewasa. Yang selanjutnya adik-adik kita akan belajar tentang daur hidup nyamuk. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga yang bisa menjadi perantara berbagai penyakit, mulai dari demam berdarah, chikungunya, malaria, kaki gajah, demam kuning, hingga infeksi virus Zika ya. Berbagai jenis virus dan parasit penyebab penyakit tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitannya. Jadi kita harus sangat hati-hati ya. Sangat hati-hati jangan sampai terkena gigitan nyamuk ya. Ya, ini ada proses daur hidup nyamuk ya. Yang pertama, nyamuk ini telur ya, telurnya biasanya ada di dalam air, kemudian menjadi jentik-jentik ini ya adik-adik di dalam air. Setelah itu menjadi pupa ya. Setelah menjadi pupa baru menjadi nyamuk dewasa. Ini biasanya ada di genangan-genangan air ya. Kalian ya adik-adik harus dijaga ya supaya di rumah tidak ada genangan air sehingga tidak ada nyamuk, karena nyamuk sangat berbahaya ya. Ini ada langkah pencegahan untuk menghindari nyamuk ya. Langkah pencegahan juga dapat dilakukan dengan menerapkan 3M. Apa itu 3M? 3M yaitu dengan menguras bak dan tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, dan memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Langkah ini efektif untuk mencegah nyamuk bersarang dan berkembang biak. Seperti itu adik-adik. Harus selalu bersih ya lingkungannya supaya tidak ada nyamuk. Ya, udah selesai adik-adik. Ini ada kuis adik-adik. Pastinya masih ingat ya materi yang kakak tadi sampaikan ya. Coba kita isi bareng-bareng. Yang pertama, coba tuliskan fase pertumbuhan pada kupu-kupu. Ya, pasti masih ingat ya fasenya ya. Tadi sudah kakak jelaskan bareng-bareng sama adik-adik. Oke. Ya, betul sekali fasenya. Yang pertama, telur. Setelah menjadi telur, menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, yang kedua, sebelum menjadi kupu-kupu, ulat berubah menjadi apa? Yuk, adik-adik pasti tahu ya. Oke, betul sekali, menjadi kepompong. Kuis yang ketiga,
Alat pernapasan berudu adalah apa yuk adik-adik? Tadi sudah kakak jelaskan ya, pasti masih ingat ya. Betul sekali, alat pernapasan pada berudu adalah insang. Selanjutnya, kuis yang keempat, berkembang biak adalah memperbanyak jenis agar tidak terjadi apa ya adik-adik? Tadi sudah kakak jelaskan ya, pasti masih ingat ya. Oke, betul sekali, supaya tidak terjadi kepunahan. Oke, kuis yang terakhir, yang kelima, tuliskan fase pada pertumbuhan ikan. Oke, betul sekali. Ya, ini ada fase pertumbuhan pada ikan. Yang pertama itu telur, yang kedua ada larva, yang ketiga ikan muda, yang terakhir ada ikan dewasa. Oke, terima kasih adik-adik. Ternyata materi kita sudah selesai. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa ya, sebelum kakak mengakhiri video ini, jangan lupa ya subscribe-nya, like, comment, and share. Semoga channel kakak semakin berkembang. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.